Dua gadis itu ternyata mengetahui kalau Shen Yuan telah dicampakkan oleh Wan Ting. Saat mereka sedang membahas tentang Shen Yuan, Fang Minhui menyadari kalau pria yang baru saja dia lewati adalah Shen Yuan. Dulunya saat pelatihan militer di awal sekolah, Fang Minhui pernah mendekati Shen Yuan dan memberikannya sebotol minuman. Sahabat Minhui mengatakan bahwa kesombongan Shen Yuan itu bisa dimaklumi karena dia memiliki banyak uang. Akan tetapi jika dia masih tetap sombong saat keluarganya telah bangkrut, wanita manapun pasti akan putus dengannya. Sahabat Minhui juga merasa bersyukur karena Minhui tidak bersama dengan Shen Yuan dan 3 tahun masa mudanya tidak terbuang sia-sia. Mendengar perkataan sahabatnya itu, nilai ketertarikan Minhui pada Shen Yuan malah menurun menjadi 69 poin. Menyadari penurunan poin itu, Shen Yuan lalu bertanya pada Huang, apakah teman sekamarnya itu tidak keberatan jika Shen Yuan menjalin hubungan dengan Fang Minhui. Huang malah mengatakan, kalau Shen Yuan bukan lagi orang kaya seperti dulu, oleh karena itu dia pasti tidak akan bisa mendapatkan Fang Minhui yang seorang bunga kelas. Tapi jika dipikir-pikir lagi, Huang ternyata tidak keberatan asalkan Minhui tidak bersama dengan Li Zhanpeng. Setelah mendengar jawaban Huang itu, Shen Yuan kemudian segera mendekati Minhui. Saat Shen Yuan menghampiri Minhui dan memanggil namanya, sahabat Minhui langsung menghalaunya dan menanyakan, apa maksud Shen Yuan mendekati Minhui? Shen Yuan mengatakan, kalau dia hanya ingin mengetahui apakah besok Minhui ada waktu kosong, karena Shen Yuan sudah memesan tempat makan di Sing Sushi, dan ingin mengajak Minhui makan bersama. Mendengar ajakan Shen Yuan itu, wajah Minhui malah memerah dan dia terlihat senang dengan hal itu. Ternyata setelah makan, Shen Yuan ingin mengajak Minhui jalan-jalan sebentar, karena dia ingin meminta pendapat Minhui untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adiknya. Setelah memberitahukan hal itu, Shen Yuan lalu berpamitan dan akan menunggu jawaban Minhui besok siang. Setelah Shen Yuan pergi, Minhui lalu bertanya pada sahabatnya, apakah tidak masalah jika dia pergi makan bersama Shen Yuan, padahal dia baru saja pergi menonton film bersama Li Zhanpeng. Sahabat Minhui lalu mengatakan, kalau Shen Yuan memang agak sombong, tapi setidaknya dia lebih tampan dari Li Zhanpeng yang hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau saja kondisi keuangan keluarga Shen Yuan sedikit membaik, dia pasti bisa mengalahkan Li Zhanpeng jauh sekali. Dan sangat sayang rasanya jika Minhui menolak ajakan Shen Yuan untuk makan di restoran mewah. Keesokan harinya, Shen Yuan akhirnya datang ke restoran sushi bersama Minhui. Beberapa saat kemudian, makanan yang mereka pesan akhirnya datang. Mengetahui keluarga Shen Yuan sedang mengalami kesulitan, Minhui menyarankan agar Shen Yuan tidak perlu menghamburkan uang seperti itu. Akan tetapi Shen Yuan mengatakan, kalau Minhui tidak perlu khawatir mengenai hal itu, karena makanan di restoran itu sepadan dengan harganya. Saat melihat lekuk tubuh Minhui yang sangat bagus, wajah Shen Yuan malah memerah dan hampir membuatnya kehilangan kendali. Karena merasa penasaran, Minhui lalu bertanya, apakah benar Shen Yuan mengajaknya makan hanya untuk membantu memilih hadiah ulang tahun? Shen Yuan menjawab, kalau dia sudah lama ingin mengajak Minhui makan bersama, akan tetapi baru kali ini dia mendapatkan waktu yang tepat. Jawaban Shen Yuan itu malah membuat nilai ketertarikan Minhui menjadi menurun. Menyadari kalau Minhui tidak puas dengan jawabannya, Shen Yuan lalu mengatakan bahwa saat pelatihan militer, Minhui sering membelikan Shen Yuan minuman dan menemaninya mengobrol di WeChat. Dan semua hal itu selalu diingat Shen Yuan di dalam hatinya. Perkataan Shen Yuan itu ternyata membuat Minhui merasa senang dan poin ketertarikannya akhirnya meningkat. Setelah selesai makan, Shen Yuan lalu pergi ke kasir untuk membayar. Total pengeluaran kali ini adalah 2.774 yuan setelah mendapatkan diskon. Ternyata harga makanan itu hampir setara dengan uang saku Minhui selama sebulan, yaitu sebesar 3.000 yuan. Berkat kedermawanan Shen Yuan itu, Minhui dibuat semakin jatuh cinta dan poin ketertarikannya terus bertambah. Tidak lama kemudian, hadiah dari menyelesaikan misi akhirnya masuk ke rekening Shen Yuan. Saat ini saldo Shen Yuan menjadi 133.356 yuan. Saat pertama kali bertemu, poin ketertarikan Minhui berada di angka 72, dan sekarang sudah naik menjadi 76 poin. Karena berhasil menaikkan poin ketertarikan sebanyak 4 poin, Shen Yuan akhirnya mendapatkan cashback yang jauh lebih besar. Shen Yuan tidak hanya mendapatkan banyak uang, dia juga mendapatkan banyak cinta dari Minhui. Minhui lalu memegang tangan Shen Yuan dan mengajaknya pergi membeli hadiah ulang tahun untuk adik Shen Yuan. Saat sampai di pusat perbelanjaan, Shen Yuan malah tidak sengaja bertemu dengan Wan Ting yang sedang bersama pacar barunya. Melihat Shen Yuan bersama dengan seorang gadis cantik, Wan Ting dan pacarnya malah dibuat kesal.
Pria bernama Jun itu merasa kesal, karena dia harus bekerja mati-matian untuk membeli banyak tas mahal, agar Yo Wanting mau pacaran dengannya. Sementara itu Shen Yuan yang miskin dan punya banyak utang, malah bisa mendapatkan gadis cantik tanpa melakukan kerja keras. Karena tidak ingin Min Hui merasa canggung, Shen Yuan lalu mengajaknya pergi ke toko lain. Akan tetapi Jun malah mengejek Shen Yuan dengan mengatakan, kalau Shen Yuan bisa masuk ke toko itu untuk melihat-lihat dan tidak perlu mengeluarkan uang. Wanting yang ternyata penasaran lalu bertanya, untuk apa Shen Yuan datang ke tempat itu dan siapa gadis yang bersamanya. Shen Yuan mengatakan, kalau dia datang ke tempat itu untuk jalan-jalan dan sekalian mencari hadiah untuk adiknya. Mendengar hal itu, Jun malah menyuruh Shen Yuan pergi ke pasar grosir mainan. Tidak hanya itu, Wanting juga memberitahukan kepada Min Hui, kalau Min Hui harus berhati-hati dan jangan sampai tertipu dengan orang seperti Shen Yuan. Sebenarnya perkataan Wanting itu tidak benar, karena Shen Yuan tidak pernah sekalipun menipu Wanting. Jun kembali menambahkan, kalau mereka semua mengetahui kondisi keluarga Shen Yuan yang sudah bangkrut dan memiliki banyak utang. Oleh karena itu, Shen Yuan tidak perlu berpura-pura menjadi orang kaya, dan mereka juga tidak akan menertawakannya. Setelah mendengar ejekan Jun dan Wanting itu, sistem kehidupan sempurna lalu memberikan misi baru kepada Shen Yuan, yaitu menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60 poin, dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Jika seseorang mengalami kenaikan emosi negatif sebesar 5 poin, maka cashback akan digandakan sesuai dengan pengeluaran untuk lawan jenis. Misi itu ternyata bisa ditumpuk dengan cashback konsumsi lawan jenis, sehingga keuntungan yang diterima Shen Yuan akan lebih besar. Awalnya Shen Yuan tidak ingin mempermalukan Jun dan Wanting di tempat umum, akan tetapi mereka berdualah yang terus mencari masalah. Ditambah lagi sekarang sistem sudah mengeluarkan misi, dan Shen Yuan tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan tindakan. Shen Yuan lalu memegang tangan Min Hui dan mengajaknya masuk ke toko tersebut. Saat melihat Shen Yuan yang masuk ke dalam toko, para karyawan di toko itu ternyata tidak ada yang mau melayaninya. Karena terakhir kali Shen Yuan datang ke tempat itu, dia hanya mencoba-coba pakaian mahal tanpa membelinya. Akan tetapi karena terus dipaksa oleh temannya, salah satu karyawan itu akhirnya bersedia melayani Shen Yuan. Di tempat yang sama, Yo Wanting terlihat sedang memilih beberapa tas mahal yang akan dibelinya. Tidak hanya itu, Wanting bahkan membeli aksesoris tas yang sangat mahal, dan jika semuanya ditotal, jumlahnya sekitar 100.000 yuan. Sementara itu di tempat Shen Yuan, Min Hui menunjuk sebuah tas yang cukup bagus, dan sepertinya cocok dijadikan hadiah ulang tahun adik Shen Yuan. Karyawan yang melayani mereka malah tampak cuek dan meremehkan Shen Yuan. Ternyata Jun merasa terbebani dengan pengeluaran Wanting, yang membeli satu set tas dengan harga 100.000 yuan. Jun juga terlihat sangat panik, karena dia tidak mempunyai uang sebanyak itu di kartunya. Akan tetapi Wanting malah menyuruhnya untuk segera membayar, agar Shen Yuan bisa melihat kekuatan cinta yang dimiliki mereka berdua. Tidak lama kemudian, Shen Yuan akhirnya memutuskan untuk membeli tas dan aksesoris yang telah dipilih oleh Min Hui. Mendengar hal itu, Jun dan Wanting malah dibuat sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka kalau Shen Yuan akan membeli barang mahal itu. Tidak hanya mereka berdua, Min Hui dan karyawan toko bahkan ikut terkejut, karena mereka tidak menyangka Shen Yuan memiliki uang sebanyak itu. Harga tas dan aksesoris itu ternyata berjumlah 131.000 yuan. Dan menariknya, setelah cashback dari makanan tadi, jumlah uang di rekening tabungan Shen Yuan ternyata pas dengan harga barang tersebut. Shen Yuan lalu memberikan kartunya kepada kasir untuk membayar belanjaan itu. Karyawan toko yang tadinya mengira Shen Yuan hanya membuang-buang waktunya, kini dia malah menangis bahagia, karena bisa mendapatkan bonus yang besar dari penjualan barang itu. Melihat Shen Yuan yang ternyata memiliki banyak uang, Wanting yang merasa kesal lalu bertanya, dari mana Shen Yuan bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jun bahkan beranggapan kalau Shen Yuan pasti mendapatkannya dari pinjaman. Akan tetapi Shen Yuan tidak peduli dengan omongan mereka itu. Dia malah menyuruh Jun untuk membelikan Yo Wanting satu tas lagi seharga 20.000 yuan, karena bagi Jun, jumlah uang sebanyak itu pasti tidak ada apa-apanya. Sebagai seorang pria, mereka harus berwibawa dan juga dermawan kepada wanita. Shen Yuan juga mengatakan, kalau mobil Audi A8 milik Jun setidaknya berharga 600.000 sampai 700.000 yuan. Oleh karena itu, beberapa tas mahal di toko itu pasti sanggup dibeli oleh Jun. Namun Jun malah berkata di dalam hatinya, kalau mobil Audinya itu dibelinya secara kredit. Karena berada dalam situasi tidak menguntungkan, Jun lalu mengangkat teleponnya dan berpura-pura berbicara dengan seseorang. Setelah dipermalukan oleh Shen Yuan,
Jun dan Wanting akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Karena berhasil menaikkan poin negatif Jun dan Wanting, misi kehidupan sempurna Shen Yuan akhirnya terselesaikan. Ternyata tas mahal yang dibeli Shen Yuan itu dia berikan kepada Min Hui. Akan tetapi Min Hui malah menolaknya karena tas itu terlalu mahal. Shen Yuan lalu mengatakan, kalau dia merasa bersalah karena membuat Min Hui dihina dan dicemooh oleh dua orang menjijikan itu. Sebagai permintaan maafnya, Shen Yuan berharap Wanting bisa menerima tas pemberiannya itu. Mendengar perkataan Shen Yuan itu, Min Hui akhirnya mau menerimanya. Sebenarnya Shen Yuan tidak membeli tas itu untuk adiknya, karena jika adiknya mengetahui kalau Shen Yuan menghambur-hamburkan uang, adiknya itu pasti akan memarahinya dan mengadukannya pada orang tua mereka. Sementara itu, Min Hui ternyata masih keberatan menerima semua tas mahal itu, karena dia tidak ingin Shen Yuan menganggap dirinya sebagai wanita matre. Menyadari hal itu, Shen Yuan lalu tersenyum ke arah Min Hui dan mengatakan, kalau mereka berdua masih punya banyak waktu ke depannya. Jika Min Hui terus menolak pemberiannya, maka hal itu bisa membuat Shen Yuan merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, hadiah dari menyelesaikan misi kehidupan sempurna akhirnya masuk ke rekening Shen Yuan, di mana saat ini jumlah saldo yang ada di rekening tabungannya adalah 786.356 yuan.